Assalamualaikum teman-teman. Jadi beberapa hari lalu saya diundang sama BSI untuk jadi pembicara dengan topik akad pembiayaan otomotif syariah. Di mana di situ saya diundang sebagai pakar otomotifnya lah. Jadi saya masih belum paham banget soal syariahnya tuh gimana. Nah di situ saya diskusi langsung sama beberapa pihak dari BSI dan Masya Allah banget gitu, baru tahu sedikit ternyata wah, menarik nih rasanya kalau kita bahas di sini. Nah, akhirnya saya minta dipertemukan sama pakar muamalah syariahnya. Nah, kebetulan lagi ada acara BSI Auto Show juga di Gandaria City, jadi saya langsung janjian untuk ketemu sama teman-teman dari BSI, sama Mas Dito juga ya, kita ke sana. Dan kemarin kita ke sana. Nah, di sana banyak brand ternyata ya, ada BMW, Mercy, terus juga ada Mazda, ada Mitsubishi, ada Daihatsu, bahkan ada motor juga, jadi nggak cuma mobil juga. Ini emang namanya BSI Auto Show, tapi nggak cuma mobil, tapi ada motor juga, jadi bisa test drive mobil dan motor, tapi kita test drive mobil doang. Ya, terus akhirnya kita test drive BMW G20. Yang 320 Dynamic, yang paling baru, yang entry level G20. Oke, sekarang kita mau coba test drive dulu si G20 ini, ditemenin sama masnya nih dari BSI. Dari BMW. Saya nyetir. Bismillah. Ini udah ada ini mas, Apple CarPlay. Iya, Apple CarPlay sama Android Auto. Android Auto udah ya? Oke. Kayak itu fitur wajib nggak sih? Maksudnya sekelas G20. Ini yang tipe terendahnya ya, sayang? Iya. Harga 899 ya mas? 899. Iya. Mending beli sekarang karena tahun depan kemungkinan naik 20 juta. Jadi ini kapan lagi beli seri 3 baru, harganya nggak nyampe 900 juta. Hanya 1 M malah. Jadi sebelum itu 320 yang sport ya mas ya, itu kan 900 kan, 976 gitu. Nah ini 899 gitu, cuman minusnya nggak ada laser light, terus peleknya 17 inci, tapi itu bukan kekurangan ya. Enak banget, lebih stabil, lebih responsif daripada F30-nya Mas Dito. Terus lebih empuk juga, setirnya lebih nyaman, gripnya lebih dapet. Ini kita lagi mau nyoba untuk bawa ke jalan raya. Tapi masuk lagi. Enak banget. Lebih nyaman juga, joknya juga. Meskipun di jok pengemudi tetap nyaman ya dibandingin F30. Gimana Mas Dito? Ya. Ganti? Insya Allah, tapi bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Apa tuh? Yang 330 aja. Yes, amin. Soalnya kalau ganti ini kan downgrade kan dari 328 langsung ke 330. Oh iya, 330 ya. Amin. Amin. Nah, setelah test drive, akhirnya kita langsung ketemu sama Pak Sabto. Pak Sabto ini adalah pakar muamalah syariahnya, di mana di sini saya pengen menanyakan rasa penasaran kita gitu, karena kan banyak yang penasaran juga dari teman-teman pas kemarin saya story itu, beneran murni syariah nggak sih gitu katanya. Terus juga ada yang penasaran beneran halal atau enggak gitu, apakah sudah mengikuti tata cara Islam, terus ngambilnya ini dari referensi, maksudnya dari mana gitu loh, karena kan kita juga harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, Masya Allah banget, kita akhirnya ketemu sama Pak Sabto dan beliau menjelaskan secara detail bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita yang kita penasaran itu. Oke, alhamdulillah akhirnya udah ketemu langsung sama pakar muamalah syariah dari BSI. Pak Sabto, thank you banget udah datang ke sini. Sama-sama Mbak Yandra. Ya, kita mau mempertanyakan beberapa hal nih yang menjadi masih jadi rasa penasarannya teman-teman juga, termasuk kita berdua juga nih Pak. Iya. Gitu ya. Mungkin langsung to the point aja ya, kita langsung nanya aja ya Pak ya. Boleh. Oke. Jadi, nah sebelum ke bahasan BSI Auto-nya nih Pak, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi
teman-teman semua karena masih penasaran, yaitu sejauh ini kan kita ngelihat logo Mandiri Utama Finance itu selalu bergabung dengan BSI. Ini kayak BSI Auto Show itu pasti ada logo Mandiri Utama Finance gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, gimana bisa dibilang BSI itu sendiri syariah padahal masih bergabung bersama bank konvensional gitu Pak? Mungkin bisa dijelasin dulu Pak. Iya, terima kasih Mbak Andra. Jadi gini, Bank Syariah Indonesia itu kan bank syariah terbesar di Indonesia. Di dalam menghantarkan delivery produk dan jasanya kepada konsumen untuk lebih dekat, itu kadangkala ada bisnis model dan bisnis proses yang harus memerlukan key partner ataupun mitra kita agar di dalam penghantaran produk dan layanan kami kepada nasabah atau konsumen itu lebih cepat dan lebih efektif. Nah, Mandiri Utama Finance itu pertama bukan bank, tapi dia lembaga pembiayaan multi finance yang core bisnisnya adalah memang membiayai jual beli mobil baru ataupun bekas. Dan Mandiri Utama Finance itu memiliki layanan unit usaha syariah. Dan ketika sebuah entitas secara legalitas telah memiliki unit usaha syariah, itu maka dia boleh bekerja sama dengan bank umum syariah. Jadi yang kita lakukan kerjasama dan kita jadikan MUF sebagai mitra adalah unit usaha syariahnya, bukan MUF konvensionalnya yang berdasarkan prinsip bunga, bukan, tapi unit usaha syariah daripada Mandiri Utama Finance ini. Jadi memang kerjasama itu kan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu co-branding, yang kedua itu servicing konsep. Nah, yang kita lakukan dengan MUF itu adalah pembiayaan bisa secara executing, artinya langsung MUF unit usaha syariah sebagai nasabah pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia, atau juga dilakukan secara channeling. Apa itu? Pola pembiayaan dengan cara channeling itu adalah bahwa PT Bank Syariah Indonesia itu sebenarnya tujuan akhir yang dibiayai adalah end usernya, end user daripada si Mandiri Utama Finance. Tapi MUF ada di tengah sebagai arranger dan mewakili PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan perikatan akad pembiayaan kepada end usernya atau nasabahnya. Itu konsep pola pembiayaan secara channeling, seperti itu. Nah, yang kita lakukan saat ini karena MUF sudah memiliki unit usaha syariah, maka sesuai arahan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa pola pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia kepada lembaga atau entitas yang telah memiliki unit usaha syariah itu dapat dilakukan baik dengan pola executing, yaitu MUF sebagai nasabah langsung kami, ataupun dengan pola channeling, di mana MUF hanya sebagai arranger, agent kami, mewakili perikatan akad antara BSI dengan nasabahnya atau end usernya. Seperti itu Mbak Diandra. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap ini sebenarnya MUF itu digunakan sebagai lembaga untuk kasarnya untuk didaftarkan di pemerintahan gitu ya Pak ya? Kayak secara hukum aja gitu ya? Bukan. Jadi MUF ini adalah mitra di dalam delivery seluruh produk dan layanan pembiayaan otomotif. Yang melakukan kerjasama dengan kami di PT Bank Syariah Indonesia. Dan alhamdulillah MUF telah memiliki unit usaha syariah atas SK daripada DSN MUI dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Artinya secara kelembagaan bahwa MUF ini boleh melakukan kerjasama pembiayaan dengan bank syariah karena telah memiliki layanan unit usaha syariah. Dari sisi legalitas kelembagaan ini sudah clear syariahnya karena memiliki unit usaha syariah tersebut, sehingga seluruh proses dan transaksinya itu menggunakan akad dan prinsip skema syariah Mbak Diandra. Jadi semuanya sudah jelas dan memperoleh izin operasional daripada Otoritas Jasa Keuangan dan approval prinsip syariahnya dari DSN MUI. Jadi dia mitra kita, tidak untuk didaftarkan kepada pemerintah. Jadi BSI sebagai bank itu bisa menggandeng mitra-mitra mana saja yang memenuhi seluruh prinsip dan ketentuan prinsip syariah. Salah satunya adalah
Mandiri Utama Finance tersebut. Oke. Finance untuk pembiayaan mobilnya. Iya ya, cuma maksudnya bingungnya kenapa masih tidak berdiri sendiri dan menggabungkan sama bank konvensional itu sih, gitu. Yang mana, Mbak? Maksudnya kenapa masih bergantung sama si sama MUF gitu loh, Pak? Bukan bergantung. Jadi kita kembangkan pola bisnis model dan proses ini bukan hanya dengan MUF, ada juga lembaga pembiayaan lain seperti MTF, seperti Mandala Multifinance dan Multifinance, dan mereka sebagai channel kita untuk secara tidak langsung BSI memberikan pembiayaan kepada konsumen nasabah melalui lembaga pembiayaan tersebut. Walaupun kami di PT Bank Syariah Indonesia itu bisa secara mandiri melakukan sendiri, cuman karena mereka yang lebih expert di bidang otomotif, yang memiliki experience portfolio pembiayaan kepada nasabah di bidang mobil itu jauh lebih lama atau memang fokus di bidangnya, maka untuk smoothing proses dan kelancarannya ini kami menggandeng mereka sebagai mitra kami. Sebagai mitra, oke. Ya, Ya. seperti itu. Oke, nah sekarang si konsep unit usaha syariah ini jadi pertanyaan juga, apakah secara modal atau apapun itu ada kombinasi atau sumbangan gitu dari MUF? Karena kalau seperti itu kan artinya ada uang yang dilakukan secara non syariah gitu kan? Jadi kalau ada sebuah lembaga pembiayaan sebagaimana Multifinance berkeinginan untuk mendirikan atau membentuk unit usaha syariah, itu harus ada dedicated capital khusus untuk mendirikan atau membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan. Jadi dia harus terpisah secara pembukuan dari induknya yang konvensional. Jadi insya Allah untuk aspek ini sudah clear. Artinya di awal itu sudah ada dedicated fund atau capital sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk unit usaha syariah ini, yang dipisahkan daripada permodalan yang induknya, unit usaha pembiayaan konvensionalnya. Jadi secara pembukuannya terpisah. Pembukuannya terpisah. Terpisah. Artinya secara modal juga nggak ngambil dari tidak, ini dong ya? Tidak dari sana. Artinya memang dedicated dari awal ketika membentuk harus sudah ada modal tersendiri yang dedicated untuk unit usaha syariah. Seperti itu. Dan nanti pembukuannya juga terpisahkan dari induknya secara laporan keuangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep pembiayaan syariah nih ya. Ini yang pengen saya tanya ini secara kan Pak Sabto juga paham agama Islamnya juga ya, dari syariat Islamnya kan juga paham gitu. Saya pengen tahu aja sih gimana konsep pembiayaan itu di Islam, karena itu kan artinya kita berhutang gitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana seperti itu di Islam, dan bagaimana juga kalau kita melakukan pembiayaan untuk mobil secara ini kebutuhan tersier gitu. Iya. Jadi gini Mbak Diandra, pertama bahwa hutang di dalam hukum syariah itu boleh. Jadi boleh. Nah, namun ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Pertama seperti tidak boleh mendolimi diri sendiri, dalam artian lebih besar pasak daripada tiang. Itu satu. Yang kedua, hutang itu boleh, yang penting dikembalikan. Karena 1 perak saja ada hutang yang belum dikembalikan atau dibayar, itu dapat menjadi penghalang yang bersangkutan di akhirat nanti untuk ketika menuju Allah SWT. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nafsul mu'min mu'allaqatun bidanihi hatta yudha'an. Jadi jiwa seorang muslim itu menggantung, nggak bisa sampai-sampai ke hadapan Allah SWT hanya karena hutang yang belum dibayar sampai ditunaikan oleh ahli warisnya. Ini memang perkara hutang berat. Tapi prinsipnya secara syariah berhutang itu boleh. Berhutang. Dan Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW itu mengatur tentang bagaimana cara berhutang secara syariah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini memang produk pembiayaan untuk mengadakan kendaraan bermotor sesuai dengan apa yang dimaui oleh konsumen atau nasabah. Berarti kan nasabah itu kan melakukan hutang piutang barang, bukan hutang piutang uang, karena ini pembiayaan secara prinsip syariah. Dan ini dicontohkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Karena di era Nabi belum ada mobil, dulu kan adanya apa? Unta, kuda gitu ya. Jadi
Hadis itu bercerita ke kita, hadisnya sahih, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu membeli seekor kuda secara non tunai, berarti kan berhutang. Membeli seekor kuda secara non tunai dari seorang Yahudi. Oh, Masya Allah, saya baru tahu. Ya, jadi ini hadis riwayat Muslim. Jadi ishtara Nabi Muhammad SAW farsan min Yahudiyin farohanahu bidir'in min hadid. Hadisnya begitu bunyinya. Jadi Nabi membeli seekor kuda dari seorang Yahudi secara non tunai, karena secara non tunai Yahudi ini minta agunan, maka diagunkanlah itu baju besi beliau. Jadi ini ada beberapa pelajaran dari hadis ini nih, Mbak Andra. Pertama, boleh melakukan hutang barang, hutang uang pun boleh, ya. Yang penting memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, dalam bab muamalah bisnis itu borderless, artinya tidak dibatasi hanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Muslim dengan non muslim pun boleh melakukan interaksi bisnis, karena ini masuk bab muamalah. Karena muamalah itu yubna alal musamaha, dibangun di atas hukum yang banyak toleransinya. Wal aslu fil muamalati al ibaha, hukum asal dari muamalah adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ini pelajaran yang kedua. Dan yang pelajaran ketiga, bahwa ketika kita berhutang baik uang maupun barang yang harus dikembalikan dalam jumlah waktu tertentu atau tenor tertentu, dan di situ diminta adanya agunan, itu boleh hukumnya. Jadi agunan itu bukan sesuatu yang haram, karena Al-Baqarah 283 mengendos, hadis yang tadi saya bacakan juga mengendos. Bahkan Nabi kita mencontohkan ketika beliau membeli seekor kuda dari seorang Yahudi secara non tunai, itu beliau agunkan baju besinya. Agunkan tuh di sini istilahnya tuh sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Terus pertanyaan Mbak Andra yang ketiga, bahwa bolehkah ini berhutang untuk sesuatu yang ini bukan, boleh dibilang ini basic need bukan sih, gitu kan, gitu. Atau ada orang mengatakan ini sebenarnya konsumtif nih, gitu. Jadi gini, kalau di era Nabi dan bahkan Nabi Muhammad SAW saja membeli seekor kuda dari seorang Yahudi itu dalam keadaan boleh menyicil dan diagunkan, artinya kuda tersebut sangat diperlukan oleh Nabi untuk melakukan mobilitas. Di era Nabi kan belum ada mobil nih, untuk melakukan. Di era sekarang adanya mobil, adanya motor. Kalau beli pesawat kan berat, kereta api apalagi, ya kan, gitu. Jadi mobil ini analognya kan dengan kuda di era Nabi kita Muhammad SAW. Artinya mobil ini tergantung daripada kondisi dan cara pandang kita, kan gitu. Artinya gini, kalau dalam usul fikih itu ada 3 tingkatan untuk pemenuhan kebutuhan kita. Yang pertama, level yang paling basic itu dzururiyat. Apa itu? Dzururiyat itu kalau kita nggak penuhi sesuatu tersebut, kita bisa binasa jiwa dan raga kita. Kayak kebutuhan makan dan minum, itu masuk bab dzururiyat. Harus dipenuhi, Mbak Andra, ya kan? Kalau kita hidup mau sesederhana apapun, tapi tetap perlu makan dan minum kan? Maka ini masuk bab dzururiyat. Kalau nggak dipenuhi binasa kita. Nah, yang kedua masuk babnya adalah hajiat. Hajiat itu kalau sesuatu tersebut tidak dipenuhi, kita masih bisa survive nih. Tapi susah. Bisa survive, bisa masih tetap hidup, melakukan kehidupan seperti biasa, tapi kita akan memperoleh kesulitan dan kesusahan. Seperti ini, Mbak Andra. Jakarta Bandung berapa kilo nih? 120-an lah. 120 ya. Mbak Andra, Mas Dito kan bisa melakukan dari Jakarta ke Bandung jalan kaki, bisa kan? Bisa. Tapi susah nggak? Susah. Bisa lecet-lecet kaki kita, bengkak-bengkak kaki kita. Nah, artinya keberadaan kendaraan mobil ini yang tenaga mesin ini di era sekarang hampir mendekati basic need, ya kan? Betul. Karena untuk memudahkan kehidupan inilah level hajiat. Maka itu ketika ada saudara kita yang tidak mampu membeli mobil secara cash dan dia mampunya hanya nyicil, itu pertama sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membantu mobilitas dia, artinya mempermudah aktivitas dia, itu boleh hukumnya. Nah, ini level kedua hajat, dan level ketiga adalah taksiniat. Taksiniat itu ya mobil kalau saya nggak cukup lah brand biasa,
atau yang murah-murah. Saya pingin fiturnya yang lengkap, canggih dan super nyaman, yang mahal, yang bikinan Eropa yang harganya miliaran. Itu bukan memenuhi daruriyat dan hajat lagi, tapi udah tahsiniyat. Iya. Artinya untuk menuju ke Bandung dari Jakarta dengan mobil biasa kan bisa. Dan kita sudah dimudahkan. Tapi ada orang memiliki preferensi yang berbeda. Saya bukan hanya sekedar itu, pengen dari Jakarta ke Bandung pengen nyaman, badan-badan nggak pegel, ada AC-nya yang nyaman, fitur mobilnya yang lengkap, dan itu harganya mahal. Itu udah kebutuhan masuk level ketiga ya tadi, tahsiniyat. Nah, dan itu juga boleh selama memang tidak berlebihan. Nah, gitu. Seperti itu. Insya Allah ya, ini kita baru tahu. Soalnya tadi saya mau tanya ke Pak Sabto sebenarnya. Ini ada nggak sih hadisnya atau dalilnya mengenai syariah pembiayaan mobil ini? Ternyata itu sangat spesifik gitu loh. Sangat aplikatif dan sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Sangat spesifik gitu kan. Itu kan Rasul beli onta secara kredit waktu itu. Iya, cicil. Kan, cicil. Gitu. Ya setara dengan kita beli mobil hari ini gitu. Iya. Oke Pak, sekarang pertanyaan berikutnya, misalnya kan saya mau beli mobil secara kredit nih di BSI Auto. Kan pasti semua orang tuh ada ketakutan suatu hari nggak bisa bayar atau apa. Nah ini kan kalau saya baca-baca di BSI itu kan akan dikenakan denda. Nah saya pengen tahu apakah hukum denda di syariah gitu loh. Apakah ini diperbolehkan atau gimana Pak? Iya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Yang dimaksud mungkin denda atas keterlambatan bayar, ya, membayar kewajiban angsuran. Jadi memang di Bank Syariah Indonesia itu secara umum common practice itu memberlakukan denda keterlambatan. Itu berlaku di bank dan juga lembaga pembiayaan syariah yang ada di Indonesia. Banyak saudara-saudara kita bertanya kan, denda itu hukumnya boleh nggak, itu riba atau tidak, kan begitu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke bahasan kajian syariahnya, saya ingin membuat sebuah analogi dulu nih. Boleh ya? Boleh. Analogi. Jadi kalau misalnya Mas Dito, Mbak Andra itu mau liburan ke Bandung, dari tadi contohnya Bandung terus ya. Saya nggak nyontoh Eropa kejauhan gitu. Jadi ketika Mas Dito, Mbak Andra mau ke Bandung liburan, supaya dapat memastikan dapat kamar hotel kan harus order dulu nih. Betul. Melalui marketplace ataupun media-media lain yang bisa kita eksekusi untuk pesan hotel di mana, harga mana. Misalnya Mbak Andra dan Mas Dito itu mesan sebuah hotel bintang 4 misalnya. Satu malam tarif kamarnya itu 1 juta misalnya. Oke? Katakan transaksi udah selesai nih melalui media tertentu kan, gitu kan, udah selesai. Nah, setelah selesai, Mas Andra dan Mas Dito dan Mas Andra memilih fitur kamar yang satu misalnya, kan bisa milih tuh. Bednya yang king size, single bed. Kemudian no smoking room. Kemudian ada layanan tambahan misalnya laundry yang included masuk paketnya. Ada juga yang ada pakai paket breakfast, ada yang tanpa pakai paket breakfast. Oke, kan itu sesuai preferensi konsumennya kan. Nah, ketika sudah dieksekusi bayar 1 juta, Mas Dito dan Mbak Andra pergi ke Bandung. Kemudian harus check-in ulang kan di resepsionis itu, di front desk ya. Oh ya, diminta KTP dan seterusnya. Mohon maaf, Pak Dito ini memilih kamar, jenis kamar yang no smoking room ya. Oh iya benar. Karena milih kamar yang no smoking room, kami ada ketentuan tambahan nih. Yaitu apa? Dibaca ternyata kalau tetap melanggar merokok di kamar yang kita sewa untuk 1 malam itu, Mas Dito melanggar merokok. Nah, di ketentuan tambahan itu ketika no smoking room hotel, kemudian nekat tetap dipakai untuk merokok di kamar itu, Mas Dito akan dikenakan denda sebesar 2 juta. Biasanya 2 juta. Dan itu designing loh. Designing ya. Nah, pertanyaan saya, apakah 2 juta itu termasuk daripada tarif kamar hotel semalamnya? Termasuk nggak itu? Enggak. Tidak. Enggak termasuk. Kalau melanggar. Iya. Itu peraturan di terpisah. TNC Betul. Artinya aja sebenarnya akad ya. Artinya tidak ada nilai tambah dari kewajiban bayar 1 juta untuk kamar 1 malam kan? Itu in case
kalau melanggar tetap merokok baru dikenakan punishment berupa uang sebesar 2 juta. Dan itu designing. Nah, analogi ini sama persis dengan pemberlakuan denda keterlambatan di pembiayaan produk bank syariah. Dan itu designing juga Designing di akad. Oh, di akad ya. Udah persetujuan designing satu. Ya betul. Analogi itu clear ya. Clear. Nah, sekarang prinsip syariahnya bahwa denda keterlambatan itu dulu banyak yang bertanya ke saya, ini riba, ini nggak boleh. Apa hukumnya itu haram? Banyaklah pendapat di masyarakat kita. Nah ternyata setelah kita pelajari pemberlakuan denda keterlambatan ini kan memang udah istihad atau fatwa para ulama kita. Baik di lokal sini melalui fatwa DSN MUI nomor 17 ataupun fatwa internasional melalui syariah standar AAOIV Bahrain. Apa tuh? AAOIV. Ini AA Dito kan? AAOIV Bahrain itu Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution. Di Bahrain sana kantor pusatnya. Yang ini didirikan dan di-handle, di-manage, dikelola oleh para ulama dunia. Alhamdulillah saya pernah ke sana, ke Bahrain itu, berkunjung dengan para ulamanya. Di dalam satu klausul syariah standar itu juga membolehkan pemberlakuan denda keterlambatan ketika nasabah pembiayaan itu telat bayar. Nah, sumber acuan fatwanya jelas untuk lokal maupun internasional. Nah, fatwa itu, istihad itu oleh para ulama itu diambil dari mana? Al-Quran dan Al-Hadis. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi yang bunyinya layyul wajidi dzulmun yuhallu irduhu wa ukubatu. Jadi orang yang hutang mampu bayar tapi dia nggak bayar, maka kata Nabi berhak dicemarkan nama baiknya dan diberikan hukuman. Lebih berat ya. Oh iya. Iya, yuhillu irduhu, kehormatannya dihalalkan, artinya dicemarkan nama baiknya. Ini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa uqubatu, dan boleh diberikan hukuman atau punishment. Nah, punishment ini ada 5 pendapat oleh ulama. Jadi kan biasa kalau setiap hadis ada syarh atau penjelasan dari ulama terkait yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hukuman dalam hadis itu kan gitu. Nah, ini ada 5 pendapat memang. Yang pertama, yurma, diasingkan. Hukuman pertama. Jenis pendapat pertama itu uqubatuhu, dihukum itu pertama diasingkan. Tapi kalau kami di PT Bank Syariah Indonesia dan lembaga keuangan syariah lain di bumi Indonesia itu mengadop pendapat yang pertama ini, kira-kira jalan nggak nih bisnis? Jadi kalau Mas Dito, Mbak Andra jadi nasabah pembiayaan kami, telat 1 hari kami asingkan ke Pulau Komodo, mau nggak? Mending saya bayar denda, Pak. Iya, makanya. Artinya saat ini belum tepat ketika kita memilih pendapat yang ini. Makanya para ulama nggak milih yang ini karena nggak maslahat, nggak tepat. Jenis hukuman yang kedua adalah yusdan, dipenjarakan. Ngeri banget. Makanya. Jadi kalau Mbak Andra, Mas Dito telat bayar 1 hari, kita penjarakan 1 hari. Ini kan nggak mungkin kita terapkan. Ini negara hukum, selain hukum syariah, fatwa juga kan hukum positif. Nggak mungkin kita terapkan. Jenis hukuman yang ketiga adalah yudrobu, dicambuk kayak di Aceh. Waduh. Jadi kalau nanti Mas Dito pembiayaan telat sehari, dipanggil kepala cabangnya di banking hall, diumumkan di depan halayak customer yang datang, kemudian dipukul 1 kali cambuk. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Artinya pendapat ini aplikatif nggak kalau kita jadikan untuk jenis produk kita? Nggak bisa. Dan jenis hukuman yang keempat itu adalah yuhjaru. Yuhjaru itu di blacklist. Dalam artian kalau ini sudah kita terapkan. Jadi kalau misalnya Mas Dito ada pembiayaan di tempat lain, kemudian ngajuin pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia, itu di IDEP sama BI Checking-nya akan muncul bahwa karakter keuangan dari Mas Dito kurang baik nih, suka mundur, suka molor. Kalau itu nasabah tersebut yang belum masuk, kita blacklist, tidak akan disetujuin. Kalau ini udah embedded, melekat. Tapi kalau nasabah yang sudah masuk di kita, apa nih jenis punishment-nya supaya disiplin? Kenapa denda diperlukan? Karena kami harus amanah mengelola dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito yang menjadi amunisi utama kami dalam aktivitas pembiayaan. Makanya supaya nasabah pembiayaan itu juga memiliki kewajiban moral yang tinggi, awareness yang tinggi, maka dituangkanlah klausula denda keterlambatan itu dengan mengambil pendapat yang kelima, yaitu apa? Yu'azzar,
diberikan hukuman takzir berupa uang. Ini yang kami bisa ambil saat ini. Mungkin suatu saat diasingkan akan kami terapkan, tapi kapan tahu kan gitu. Ya, diberikan hukuman takzir berupa uang, tapi ingat Mas Dito, uang ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, karena ini termasuk pendapatan bank syariah non halal. Karena gitu. Jadi di situ ya, betul. Jadi haram jadi halal. Hanya sebagai wasilah atau instrumen penghukum nasabah yang telat bayar aja. Tapi kami tidak boleh mengakui sebagai pendapatan karena pendapatan non halal. Terus alokasinya kemana? Alokasinya itu kami bekerja sama dengan Lajis Basin Umat untuk pembangunan, misalnya saluran pembangunan infrastruktur umum, membantu saudara kita yang kena bencana alam, gempa bumi, tsunami kayak di Aceh. Kami membantu dari dana-dana ini. Karena memang aturan fatwanya seperti itu, tidak boleh dimakan, tapi untuk kepentingan umum boleh. Pemberdayaan ekonomi umat fakir dan miskin dan seterusnya. Ada alokasi targeted allocation yang telah ditentukan oleh para ulama kita untuk menggunakan yang dana yang sumbernya daripada pendapatan non halalnya bank syariah ini, salah satunya dari denda keterlambatan. Oke. Pak Sabto, tadi saya sempat lihat-lihat di website BSI juga, terus ada beberapa spanduk yang benar juga. Ternyata tuh kalau kita nyicil mobil di BSI itu kan kita dapat beberapa benefit ya. Pertama tuh flat rate, terus kedua ada e-wallet, terus ketiga dia bundling sama asuransi mobil ya. Oh iya. Dari Zurich ya, Syariah. betul, nah, betul, ada asuransinya. Iya, ini yang menarik perhatian saya gitu. Apakah hukum asuransi itu di Islam tuh gimana sih? Dan asuransi itu gimana nih, yang syariah tuh bedanya apa sama yang konvensional? Ya, baik Mas Dito, bagus sekali ya. Jadi gini, jadi memang untuk ini kami ini menerapkan prinsip syariah yang namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu konsep di dalam salah satu sumber hukum syariah sekunder. Karena hukum syariah primer kan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu hukum syariah yang primer. Kalau hukum syariah yang sekunder itu salah satunya adalah saddud dari'ah. Apa itu? Preventif atau risk mitigation. Kalau di bahasa kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan begitu? Itu sama konsep saddud dari'ah. Nah, kalau orang kami biayai baik itu rumah atau mobil, kan potensi musibah itu kan nggak ada yang tahu nih. Baik itu mobilnya dicuri, mobilnya ditabrak dari belakang penyok untuk perbaikan, kemudian rumahnya kebakaran dan seterusnya. Nah, in case untuk memanage atau mengelola potensi risiko tersebut, maka kami sandingkan fitur asuransi ke dalam produk pembiayaan ini. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, yang Mas Dito, Mbak Andra harus tahu bahwa asuransi di dalam hukum syariah itu pembahasannya dibagi menjadi dua. Pertama, asuransi komersial atau konvensional yang disebut dengan at-ta'min at-tijari. Jadi bahasa Arabnya itu at-ta'min at-tijari. Asuransi komersial, asuransi konvensional. Kalau ini sepakat ulama seluruhnya mengharamkan, di mana premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada maskapai asuransi misalnya 5 juta, kemudian in case mobilnya hilang, penggantiannya kan lebih dari 5 juta. Pasti kan? Nah, itu kan ada selisih. Itulah yang disebut dengan mengandung unsur riba dalam praktek asuransi konvensional atau komersial. Itu yang pertama. Yang kedua, mengandung unsur ketidakpastian spekulasi tingkat tinggi atau al-gharar. Itu karena kita nggak tahu nih, ini terjadi atau tidak, kita menggunakan hak guna klaim atau tidak, kan nggak tahu. Mobil kita selamat sampai 5 tahun, rumah kita sampai 15. Jadi mengandung unsur gharar dalam sebuah transaksi inilah itu yang dilarang dalam syariah. Jadi pelarangan asuransi konvensional atau at-ta'min at-tijari awit ta'min at-taqlidi itu dua faktor yang menyebabkan dia dilarang. Yang pertama karena mengandung unsur riba, yang kedua mengandung unsur gharar. Nah, ada jenis asuransi kedua yang diendos oleh para ulama kita, yaitu at-ta'min at-ta'awuni at-tabadduli wal istima'i. Jadi asuransi yang basic dasarnya adalah tujuannya untuk tolong menolong satu sama lain, untuk tujuan sosial dan untuk mengcover satu sama lain. Lalu apa bedanya
antara yang konvensional, komersial dengan yang syariah. Sementara syariah dibolehkan. Nah, bedanya gini. Sama-sama membayar premi. Kalau Mas Dito, Mas Andra ke asuransi konven membayar premi misalnya katakan contohnya 5 juta. Terus saya ke asuransi syariah membayar premi juga sebesar 5 juta. Sama-sama di muka, nominalnya sama juga kan? Terus bedanya apa? Di front end-nya dibedakan bahwa kalau asuransi syariah itu ada form yang secara substantif bahwa uang yang saya bayarkan 5 juta itu saya ikhlaskan seluruhnya untuk membantu seluruh saudara saya yang bergabung dalam maskapai asuransi ini ketika mereka mengalami musibah. Jadi akad di muka jelas untuk membantu, tolong menolong. Jadi akad itulah, hanya karena sebatas akad itu kemudian membedakan secara substantif dengan asuransi konvensional yang tidak ada underlying akad seperti itu. Begitu. Jadi pokoknya 5 juta ini saya ikhlaskan uang hilang untuk membantu seluruh saudara saya yang bergabung di maskapai asuransi syariah. In case mobil mereka hilang, in case mereka mobilnya penyok, in case rumahnya kebakaran, termasuk saya mendapat fasilitas yang sama dari peserta yang lain karena peserta lain juga mengikrarkan hal yang sama. Tolong menolong. Jadi inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Tapi ada juga fitur kedua asuransi syariah. Ada fitur asuransi syariah yang preminya tuh direlakan habis semuanya untuk niat tolong menolong, bantu membantu ketika terjadi musibah. Ada juga kebijakan asuransi itu, perusahaan asuransi syariah yang nge-split, memecah dari misalnya premi 5 juta di-split jadi 2 nih Mas Dito. Yang satu untuk rekening charity account yang untuk diniatkan untuk menolong membantu seluruh saudara yang tergabung itu in case terjadi musibah atau risiko. Yang misalnya 2 jutanya, yang tadi 3 juta, yang 2 jutanya adalah rekening investasi yang diputar oleh perusahaan asuransi karena asuransi Inception adalah manajer investasi. Itu diputar dalam bentuk pasar uang syariah, reksadana syariah, unit link syariah. Itu pokok sama bagi hasilnya balik ke kita. Jadi ada 2 fitur nih asuransi syariah. Jadi mau pilih yang mana terserah. Jadi lekatan asuransi yang digandeng atau yang dimasukkan oleh kami di PT Bank Syariah Indonesia adalah asuransi yang jenis syariah, Mas Dito dan Mbak Andra. Jadi itu sudah clear hukum syariahnya, baik lokal maupun internasional, dan bahwa ini hukumnya mubah. Jadi terserah preferensi nasabah nanti mau pakai jenis yang mana. Artinya yang hilang seluruhnya preminya itu untuk diniatkan tolong menolong, atau memang di-split jadi 2 dengan konsekuensi mungkin kompensasi ketika terjadi klaim mungkin ada sedikit pembedaan dengan yang pertama kan gitu. Itu tergantung policy daripada maskapai asuransinya. Silakan. Seperti itu ceritanya. Pak Sabto, saya mau nanya pertanyaan terakhir nih ya. Apakah bisa nego nih dari harga mobil yang udah ditetapkan oleh BSI? Yang kita tahu tuh BSI juga sudah transparan ya dengan rate-nya berapa nih. Tapi kalau misalnya ada jual beli kan bisa dong nego-nego gitu. Misalnya kita keberatan nih dengan rate segini, apakah bisa dikurangin atau apa semacamnya gitu Pak? Gimana Pak? Ya baik Mas Dito. Ini banyak juga yang menanyakan hal tersebut ke saya. Baik ketika saya ketemu Mas Dito, Mbak Andra, juga ketika saya di tempat lain. Jadi gini, pada prinsipnya hukum fikih muamalah kan yubna alal musamahah, dibangun atas toleransi kan gitu. Untuk bab harga ini memang tidak ada aturan khusus batas atas dan batas bawahnya, maksimalnya berapa, ngambil marginnya, paling rendahnya itu ngambil berapa. Itu hadis nggak mengelola, mengatur secara teknis begitu, tidak ada batasan. Yang penting sebuah transaksi itu memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, terhindar dari unsur judi, maisir, gharar, haram dan riba, kemudian saling ridho satu sama lain, maka transaksi sah at any price, harga berapapun. Dan objeknya juga halal, kan begitu. Ini yang pertama yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, bahwa jenis transaksi jual beli dalam fikih muamalah itu banyak aturannya, banyak jenisnya. Ada yang memang jenis jual beli, transaksi jual beli yang membuka peluang untuk tawar menawar. Kayak macam Mas Dito, Mbak Andra pergi ke pasar Tanah Abang misalnya, beli baju, kan kita nggak tahu tuh harga perolehannya berapa, keuntungan yang diambil oleh pedagang juga berapa. Artinya Mbak Andra, Mas Dito, saya pun akan, Pak ini berapa harganya Pak? 200.000, boleh nggak 125.000? Kan kita menawar. Karena apa alasannya? Kita tidak tahu harga perolehan dan margin keuntungan yang diambil.
Kadang-kadang umumnya pedagang menjawab, oh nggak boleh, saya modalnya 190 cuma untung 10.000. Nah kita kan nggak bisa percaya begitu aja, Iya, benar. karena ketidaktahuan kita. Dan itu boleh juga secara syariah, artinya tidak transparan dalam harga perolehan dan margin keuntungan. Dan itu namanya bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah. Boleh secara syariah, artinya melakukan transaksi jual beli dengan di open adanya opsi tawar menawar. Karena alasannya apa? Kita tidak mengetahui harga perolehan dan margin keuntungan yang diambil oleh pedagang atau penjual. Ini pertama. Ada juga jenis transaksi jual beli yang memang sudah disepakati di muka, baik harga perolehan maupun margin keuntungannya. Jadi kalau misalnya harga handphone ini 1 juta dan saya jual secara jual beli secara murabahah, saya jual ke Mas Dito 1.200.000, berarti saya ngambil untung berapa? 200. Nah, artinya Pak, ini harga handphonenya 1 juta ya. Saya jual ke Bapak, nyicil misalnya 1 tahun 12 bulan 1.200.000. Berarti saya ngambil untung 200.000, harga jualnya 1,2 juta, betul kan? Betul. Nah, sudah transparan di muka, maka dari itulah murabahah memang pada prinsip dasar hukumnya tidak membuka peluang untuk melakukan tawar menawar. Dan ini yang digunakan untuk dasar akad pembiayaan oto atau mobil di PT Bank Syariah Indonesia. Walaupun dalam kasus transaksi akad murabahah pun memungkinkan untuk bisa terjadi tawar menawar. Cuma karena nasabah kita bukan hanya ribuan tapi jutaan, untuk standarisasi di setiap jaringan dan cabang kami, area kami, region kami, nasabahnya juga jutaan dan seterusnya, untuk menghindarkan ketidaksamaan harga antara outlet satu outlet lain, maka polisi dari pusat seluruhnya harus sama. Margin keuntungan yang diberlakukan kepada nasabah kami, kepada konsumen kami. Jadi kalau misalnya Mas Dito ke cabang PT BSI cabang Sudirman misalnya, atau Mbak Andra ke cabang lain, untuk produk yang sama, Mas Dito dapat murah karena nawar, Mbak Andra normal price. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Kerusuhan, Pak. Untuk menghindari hal-hal tersebut, dan kita ini kan seluruh Indonesia jaringan, maka standarisasi price dengan murabahah ini kecil kemungkinan bisa dilakukan tawar menawar karena syariahnya membolehkan untuk murabahah yang dengan alasan tadi. Karena yang kita lakukan bukan bai'ul musawamah, bagaimana transaksi jual beli di pasar Tanah Abang tadi. Dan untuk kepentingan GCG kami, Good Corporate Governance, standarisasi harga seluruh Indonesia sama, jangan sampai nanti konsumen atau nasabah PT Bank Syariah Indonesia di Jawa diprotes oleh nasabah yang di Kalimantan karena yang di sana normal, yang di sini dapat diskon, kan nggak mungkin, ya kayak gitu. Seperti itu tujuannya. Maka untuk produk pembiayaan dengan ini karena akadnya murabahah, jadi kami memang kemungkinan kecil sangat bisa memberlakukan opsi tawar menawar tadi. Pertama substansial akadnya murabahah, yang kedua untuk keperluan GCG standarisasi dan equal treatment seluruh nasabah yang ada. Seperti itu. Masya Allah. Baik Pak, Pak Sabto terima kasih banyak ya jazakallah. Sama-sama Mas Dito. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut lagi dari netizen, mungkin kita bisa buat sesi lagi Pak. Kalau boleh, gitu. boleh. Jadi, dengan senang hati kita janji waktu, janji temu. Ya. Mungkin diawali ngopi dulu atau setelahnya. Boleh Pak. Ya, kita insya Allah dengan senang hati. Kan kita juga niatkan ini untuk edukasi, untuk dakwah juga, syiar Islam. Dan mengklirkan hal-hal yang syubhat atau syumir di tengah masyarakat kita, sehingga karena mungkin mohon maaf ya keterbatasan pemahaman, keterbatasan bacaan dan sekolah, sehingga ada mungkin saudara kita menghukumi itu nggak boleh, padahal ini sebenarnya para ulama sudah mengendorse loh. Dan buktinya setelah saya jelaskan kan Mas Dito Mbak Anda jadi yakin juga kan kayak gitu. Ya, gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama Mas Dito, Mbak Andrang ya, makasih. Wah, ternyata Masya Allah banget ya bisa ngobrol sama beliau. Memang sih masih banyak yang perlu kita bahas lagi, dan pastinya teman-teman juga yang lebih ilmunya mungkin lebih banyak daripada kita, lebih paham soal ilmu tersebut, itu mungkin masih ada beberapa rasa penasaran gitu ya. Tapi alhamdulillah cukup puas ya sayangnya dengerin. Alhamdulillah sih so far, jadinya kan awalnya kita skeptis sama rada ragu ya gitu. Tapi tadi Pak Sabto jelasinnya Masya Allah banget, sampai nyebutin dalil-dalil yang menurut saya lumayan akurat ya gitu. Enggak yang abu-abu, tapi benar-benar Pak Sabto ngejelasin zaman Rasulullah juga pernah membeli kendaraan secara
nggak cash ya, Nyicil. nyicil. Mm-mm, Gitu. Jadi secara itu secara benar-benar nyicil. sangat applicable hadisnya, dan bisa diaplikasin ya ke zaman modern kayak sekarang juga gitu. Iya, betul. Dan yang paling penting yang rasa penasaran aku itu, kenapa masih ada Mandiri Utama Finance? Karena aku pikir kan, kok ini bergabung jadi satu gitu, konvensional. Ternyata itu lembaga gitu, lembaga multi finance gitu ya. Dan BSI itu harus ikut ke lembaga tersebut, ke lembaga yang memang multi finance gitu. Dan Jadinya multi finance-nya juga itu yang udah syariah ternyata. ternyata ada unit usaha syariahnya. Jadi kita baru tahu gitu kan ini semua setelah tanya-tanya langsung gitu sama pakar muamalah syariah di sana. Insya Allah orang-orang di sana amanah sih, udah ketemu juga sama semuanya. Jujur awalnya memang kita masih agak nggak percaya gitu ya, makanya saya juga pengen kesana itu benar-benar for free. Jadi ini konten ini bukan berbayar ya teman-teman. Jadi ini memang kita pengen mengedukasi teman-teman gitu ya dengan apa adanya. Terus juga tidak ada campur tangan dari BSI, tidak ada brief segala macam atau apa, karena ini memang saya ulangi lagi ini bukan konten kerjasama atau berbayar gitu. Jadi memang ini rasa penasaran kita aja sih pengen bikin konten seperti ini. Semoga ngebantu teman-teman semua, semoga menjawab rasa penasaran atau keraguan dari teman-teman semua juga terkait pembiayaan otomotif syariah ini. Terus khususnya juga mengenai pembiayaan, terus kemudian asuransi syariah ya, terus juga soal denda tadi juga gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, masih penasaran nih ada pertanyaan lanjutan dari topik yang kita bahas tadi, boleh banget teman-teman silahkan komentar di bawah. Insya Allah akan kita tanyakan lagi ya. Kita juga udah ngundang Pak Sabto untuk ke studio Garasi Iman. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dan beliau alhamdulillah bersedia, insya Allah kita akan atur waktunya. Jadi silahkan teman-teman komentar di bawah. So, segini aja video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.